Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai branding ya. Timothy Jordan, bagaimana cara kita menciptakan ciri khas dalam brand dan logo usaha? Ciri khas ya. Jadi begini ya, Bapak Ibu, ciri khas itu muncul di benak customer sesudah mencoba produk atau jasa kita. Jadi ciri khas itu penting nanti munculnya ketika orang sudah coba nih jasa kita, produk kita ya. Jadi kalau bagaimana menciptakan ciri khas di dalam brand dan logo usaha kita, ini kalau menurut saya sih, khususnya yang baru mulai berbisnis, itu orang ketika tahu logo atau merek bisnis kita, mereka belum punya persepsi apapun ya, karena belum mencoba produk dan jasa kita. Nah, tetapi kalau bicara misalkan nih ya, bagaimana membuat logo atau bikin brand, maka kalau dari saya pribadi, saya selalu memikirkan adalah bagaimana logo atau brand kita itu yang gampang diingat, mudah diingat. Apalagi di zaman sosial media seperti sekarang, tentu orang akan mencari pencarian itu ya, keywordnya itu kan harusnya mudah. Jangan bikin brand yang terlalu panjang misalkan, atau susah sekali diingat, sehingga orang mau nyari juga susah. Nah, jadi itu penting. Jadi gampang ingat ya, simple, sederhana. Lalu jangan punya arti dari kata tersebut, apalagi kalau negatif ya. Jadi hati-hati pilih brand. Walaupun memang beberapa produk mereka sengaja ya pakai brand yang kesannya negatif gitu. Tapi ya hati-hati ya, disesuaikan dengan produk dan jasa kita. Kalau saya sih saya menghindari, apalagi ada arti-arti tertentu. Nanti orang udah langsung mengasosiasikannya sama dengan produk kita. Nah, itu jangan. Nah, lalu ciri khasnya bagaimana? Jadi begini, contohnya kita ambil, nggak usah jauh-jauh ya. Bisnis kita tuh seperti kita mengenal orang. Misalkan kita punya teman ya, misalnya namanya si A. Nah, waktu kita belum kenal kan kita nggak punya pikiran apapun tentang si A. Tapi begitu kita kenal, kita jadi tahu, oh si A tuh orangnya begini. Kalau ngomong modelnya begini, pakai baju modelnya begini, ya kan? Sifatnya begitu. Nah, ciri khas itu muncul ketika kita sudah kenal. Nah, jadi yang penting kalau brand ya, nanti ciri khas itu akan ditentukan waktu produk dan jasa kita mulai dipakai oleh mereka. Ya, jadi itu beberapa tips dari saya mengenai logo atau brand ya. Lalu Andri Chang ya, apakah faktor-faktor lainnya selain produk bermutu tinggi, ciri yang unik dan pelayanan yang konsisten dan komitmen? Perlukah menentukan brand name dan desain yang jadi identitas produk seperti Lilo? Ada faktor-faktor apa lagi dalam the whole package-nya? Ya itu penting ya, nama itu penting. Jangan terlalu juga yang terlalu umum, sehingga orang nggak inget atau misalkan biasa aja karena namanya sama yang lain biasa sama. Jangan ya. Tentu kalau punya keunikan nama, nah itu lebih baik ya. Dan kalau bisa yang punya nama itu cuma kita, nah itu kan lebih menarik lagi ya. Misalkan nih kita punya temen namanya tuh unik, nggak ada yang sama, nah itu seumur hidup kita bisa ingat dia, oh si itu ya itu ya. Ada teman saya kalau dia pergi ke bank, dia buka rekening baru, namanya cuma dia, yang lain nggak punya. Nah, tapi ciri khasnya nanti muncul diingat orang ketika sudah berinteraksi. Nah, jadi silakan dipikirkan bagaimana menentukan brand ya atau logonya. Jeki Sudarsono, apakah penting untuk urus paten nama usaha pada saat baru mulai usaha? Kalau buat saya pribadi, karena saya orangnya long term ya, maunya beres gitu ya, dari awal sudah beres ya, saya pikirkan lebih baik dipatenkan. Karena banyak kasus ketika kita sudah berusaha nih, udah capek-capek ya, kita berjualan, sudah membesarkan usaha kita, ternyata merek kita diambil orang. Nah, jadi memang ini ya dilihatlah skalanya. Mungkin kalau belum mau paten dulu, misalkan ada biayanya atau mau gimana. Tapi setahu saya paten itu biayanya nggak terlalu besar kok. Jadi Anda bisa coba. Jangan terlalu lama, nanti sudah rame, sudah bagus. Begitu mau paten, ternyata sudah ada yang punya. Nah, itu nanti kita nyesel, apalagi sudah cetak logo, sudah bikin kemasan dan sebagainya. Itu biayanya malah jauh lebih besar. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Asli.